Shalom sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama melakukan ibadah streaming untuk tidak mengurangi kekudusan dan kehormatan kita dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, syukur. Kami percaya ya Tuhan, walaupun setelah sederhana kami boleh beribadah melalui internet, tapi Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Itu sungguh kerinduan kami Tuhan, untuk tetap menantikan lawatan dari Engkau pada masing-masing pribadi kami pada pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, pada saat kami mengucap syukur, pada saat kami menantikan pertolongan dari Engkau ya Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Karena sungguh Tuhan, Firman-Mu berkata, kasih setiamu yang sudah kami rasakan, bahkan lebih tinggi dari langit biru. Dan berkat-berkat-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan di masa-masa yang lampau, juga tetap akan kami terima pada masa-masa ini. Syukur. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia Tuhan, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapa kami? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Apakan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapa kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan?
selain puji dan sembah Kau. Mari kita merenungkan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di masa lampau. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapa kami, oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu Bapa bagi kami. Haleluya, haleluya. Kuduskan Engkau, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu Bapa, kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Syukur. Sungguh Tuhan, kalau kami merenungkan betapa besarnya kasih setia-Mu bagi kami, tidak dapat kami bayangkannya Bapa. Bahkan firman-Mu sendiri berkata,
Engkau sudah menjadikan kami sebagai biji mata-Mu. Siapa yang berani mengusik biji mata Tuhan? Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan, di tengah-tengah kesulitan pada saat-saat seperti ini, untuk tetap selalu berharap kepada Engkau. Bukan hanya berharap pada masalah-masalah jasmani ya Bapa. Karena kami percaya Engkau sanggup menyediakan semuanya itu. Tapi yang lebih penting lagi Tuhan, ajar kami untuk tetap berharap atas penyertaan-Mu, berharap atas kemurahan-Mu ya Bapa. Karena sungguh kasih setia-Mu itu cukup bagi kami. Haleluya, syukur. Firman Tuhan juga berkata, kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahkan sejalan akan selalu rata. Tapi satu hal yang Dia janjikan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pada setiap persoalan kita, setiap kesulitan kita, setiap permasalahan kita, Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan berkata, jangan pernah menyerah anakku, tetap berusaha, aku akan selalu menyertai engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online. Mari kita mau berdoa sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat waktu yang baik ini. Kami boleh kembali dalam hadirat-Mu dan kami percaya hadirat-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya hari ini kami beribadah di gereja, Engkau juga menjamah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah ini. Dan kami percaya Roh-Mu yang akan bekerja menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Bahkan kami boleh mengerti akan setiap rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini dalam Matius pasal yang ke-6. Kita baca mulai dari ayat yang ke-25. Sampai dengan ayat 30. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Dan kalau memungkinkan Anda juga bisa membuka Alkitab Anda di rumah. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30 terakhir. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya, yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Saya mau garis bawahi apa yang Alkitab katakan, dan ini sangat penting dan khususnya untuk hari-hari terakhir ini. Alkitab berkata, jangan khawatir. Saya tahu beberapa orang di rumah mungkin berkata, Pak, kalau hari ini orang tidak khawatir, saya rasa nggak mungkin, Pak. Karena keadaan situasi hari ini semuanya mengkhawatirkan. Jadi tidak mungkin orang tidak khawatir. Anda boleh berkata demikian, tapi Alkitab bilang dengan jelas, jangan khawatir. Dan menurut saya, ayat ini justru ketika Tuhan berkata jangan khawatir, justru di saat Anda harusnya punya sejuta alasan untuk khawatir. Nah, kenapa? Karena ada beberapa hal yang sangat penting nanti akan saya jelaskan. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara lebih dulu bahwa sebenarnya apapun alasannya Tuhan tidak pengen Anda khawatir. Cuma sayang sekali saya banyak melihat orang berkata begini, Pak saya khawatir. Lalu orang menjawab, makanya percaya supaya tidak khawatir. Tapi masalahnya begini, bukankah orang-orang percaya hari ini juga hidup dalam kekhawatiran? Makanya saya mau beritahu kepada saudara begini, dengar baik ya. Saya tahu kita butuh percaya Tuhan untuk tidak khawatir. Tetapi seringkali kita percaya, tapi ada hal-hal yang lain yang kita lupakan. Sehingga meskipun hari ini kita percaya, kita tetap hidup dalam kekhawatiran. Nah apa itu? Kalau saudara baca kembali dalam Alkitab, di dalam ayat 26. Firman Tuhan berkata begini. Ya, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Perhatikan, Tuhan bukan hanya bicara soal percaya untuk supaya kita tidak khawatir. Tapi yang pertama Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit. Yang kedua, lihat ayat 28, dia juga berkata begini. Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi sebenarnya bicara konteks tentang khawatir, Tuhan bukan hanya bicara soal percaya. Makanya begini, ketika orang berkata, Pak saya sudah percaya, kenapa saya masih khawatir? Masalahnya Tuhan tidak hanya bicara soal percaya. Tapi Tuhan bicara dua hal yang lain yang seringkali kita lupakan. Meskipun kita sudah percaya. Yang pertama Tuhan bilang, pandanglah burung-burung di langit. Yang kedua Tuhan bilang, perhatikanlah bunga bakung yang ada di padang. Kenapa? Karena dua hal ini sebenarnya kunci utama selain percaya yang harus kita lakukan. Yaitu memandang dan memperhatikan. Nah makanya begini, kalau Anda berkata, Pak saya sudah percaya tapi saya masih khawatir, maka Anda harus perhatikan dua hal ini. Apa yang Anda pandang, apa yang Anda lihat, dan yang kedua, apa yang Anda perhatikan. Masalah terbesar kita percaya, tapi kita juga melihat dan memperhatikan hal-hal yang lain yang akhirnya membuat kita khawatir. Makanya sekali lagi saya mau berkata kepada saudara, Tuhan tidak pengen Anda hidup dalam kekhawatiran. Meskipun engkau punya banyak alasan untuk khawatir, Tuhan tetap pengen Anda hidup tidak khawatir. Bagaimana caranya? Perhatikan apa yang Anda lihat dan apa yang Anda perhatikan. Karena begini, apa yang Anda lihat dan apa yang Anda perhatikan itu sangat mempengaruhi hatimu. Apa yang Anda perhatikan itu sangat mempengaruhi hatimu. Dan itulah sebabnya saya mau kasih contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana orang itu percaya tapi kemudian dia memperhatikan atau dia melihat hal-hal yang lain. Nah yang pertama saya mau tunjukkan dulu, lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat.
2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Jadi Paulus berkata, yang kami perhatikan itu bukan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, perhatikan baik. Paulus punya sejuta alasan untuk khawatir. Tapi kenapa dia tidak hidup dalam kekhawatiran? Kembali lagi, bukan hanya dia percaya, tapi ada hal yang dia perhatikan. Nah, kalau saudara berkata, Pak, Paulus tidak hadapi masalah seperti saya, Pak, makanya dia nggak khawatir. Siapa bilang Paulus nggak alami? Bahkan mungkin yang dialami Paulus lebih berat daripada apa yang kita alami. Nah, saya mau buktikan, coba lihat di dalam pasal yang sama, 2 Korintus 4, sekarang lihat ayat 8. Apa yang dialami Paulus? Ayat 8 berkata begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Paulus mengalami penindasan. Nah, saya mau tanya Anda sama yang di rumah. Anda alami penindasan dah hari ini? Mungkin beberapa berkata, iya Pak, saya ditindas mertua saya. Saya memberitahu, Anda ditindas mertua aja udah gimana gitu. Paulus ditindas dalam banyak hal, ya. Namun kami tidak terjepit. Lalu Alkitab berkata, kami habis akal. Saudara pernah enggak menghadapi masalah sampai kehabisan akal? Paulus pernah alami. Dan Alkitab tidak mencatat begini, ketika dia kehabisan akal, lalu dia menjadi khawatir. Tidak. Tapi justru dia bilang begini, kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah, lihat ayat 9 lagi. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Saudara mengalami penganiayaan belum? Kita belum mengalami penganiayaan, tapi kita udah hidup sekali dalam kekhawatiran. Paulus berkata, saya loh dianiaya. Bahkan dia berkata di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, Paulus punya alasan. Bahkan menurut saya apa yang Paulus alami lebih buruk daripada apa yang kita alami. Ya, Paulus pernah mengalami 2 kali karam kapal. Dia pernah digigit ular, dia pernah mengalami dicambuk, dia pernah mengalami banyak hal. Dia pernah dilempari batu. Tapi Alkitab berkata, meskipun apa yang dia hadapi, dia berkata, saya nggak khawatir. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Paulus bukan hanya percaya, tapi dia memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Jadi dengan kata lain saya mau berkata begini saudara ya. Hari-hari ini apa yang Anda perhatikan itu justru membuat Anda khawatir. Seringkali kita banyak memperhatikan tanpa sadar hal-hal yang justru membuat kita khawatir. Seharusnya kita memperhatikan hal-hal yang menguatkan kita. Kita memperhatikan hal-hal yang membuat kita semangat. Kita memperhatikan hal-hal yang meneduhkan jiwa. Kita memperhatikan hal-hal yang membuat hati kita ini tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan. Cuma masalahnya kita ini sering kepo, pengen tahu. Akhirnya tanpa sadar ketika kita pengen tahu, tanpa sadar hati kita mulai terpengaruh. Dan akhirnya kita yang katanya orang percaya tetap hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena Anda perhatikan selalu hal-hal yang harusnya tidak Anda perhatikan. Makanya sekali lagi ketika Tuhan bicara tentang kekhawatiran, dia berkata, lihat burung di udara. Dengan kata lain Tuhan berkata gini, kalau engkau khawatir lihatlah hal-hal yang membuat imanmu makin luar biasa. Bahkan dia juga berkata ketika engkau khawatir, lihat bunga di padang. Kenapa? Seolah-olah Tuhan mau berkata begini, meskipun engkau percaya, engkau khawatir, maka engkau harus memperhatikan hal-hal yang membangun hatimu, sehingga engkau bisa melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Karena itu perhatikan, hari ini apa yang Anda perhatikan? Ya, kalau Anda cuma perhatikan berita corona, jangan heran Anda khawatir. Kalau Anda tiap hari cuma membaca update tentang corona, jangan heran Anda khawatir. Mestinya Anda tiap hari update melihat apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang harus selalu saudara perhatikan. Karena saya tahu begini, dengarkan baik. Firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan keadaan. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan apapun.
Karena itu yang pertama tadi saya kasih contoh bagaimana Paulus punya sejuta alasan untuk tidak khawatir. Tapi dia tidak khawatir. Karena dia memperhatikan hal-hal yang harusnya membangun hatinya. Yang kedua saya mau kasih contoh, sekarang lihat dulu sama-sama. Lihat. Lihat baca Alkitab sama-sama di dalam Kejadian pasal 21. Ayat yang ke-15 mulai, firman Tuhan berkata begini, ini kisah tentang Hagar ya. Ayat 15, ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira semana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedangkan ia menangis duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Lihat 17, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Jadi ketika Hagar menangis karena kehabisan air di padang gurun, firman Tuhan berkata, apa yang kamu susahkan? Nah, kenapa Tuhan berkata jangan susah? Apa yang kau susahkan? Kalau mungkin kita jadi Hagar, kita berkata gini, gak lihat gak ini? Gak ada akhir kok. Masih nanya lagi, apa yang kau susahkan? Ya. Mungkin hari ini kalau orang nanya, apa yang kau susahkan? Gak lihat gak ini corona di mana-mana? Bagaimana saya gak susah? Pekerjaan susah, semuanya susah. Tapi Tuhan tetap berkata, kenapa engkau susah? Apakah Tuhan tidak tahu kesusahan Hagar? Dia tahu. Lalu kenapa dia bertanya, kenapa engkau susah? Jangan takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Nah sekarang lihat ayat 18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah lihat ayat 19, ini penting sekali. Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudara tahu ketika Tuhan berkata, kenapa engkau susah? Karena Tuhan ngerti sebenarnya di tengah kesusahan Hagar, di situ ada sumur. Jadi tidak ada alasan sebenarnya Hagar untuk susah. Tapi kenapa Hagar susah? Karena dia tidak lihat sumurnya. Karena dia tidak perhatikan di sekitarnya ada sumur. Saya mau beritahu kepada saudara, sekali lagi apa yang Anda lihat, Anda perhatikan, itu mempengaruhi kekhawatiranmu. Kalau hari ini Anda cuma memperhatikan masalahmu, ya gimana ya Pak ya masalah saya, Pak gimana ya persoalan saya, gimana ya Pak ya, ini gimana ya Pak, ini gimana ya Pak. Maka matamu tertutup tidak melihat bahwa di sekitarmu Tuhan sudah siapkan solusi untuk semua masalahmu. Saya percaya semua masalah kita Tuhan sudah siapkan solusinya. Cuma masalahnya begini, kita terlalu sibuk memperhatikan masalah kita terlalu sibuk memperhatikan situasi kita terlalu sibuk memperhatikan keadaan kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhan sudah buka jalan ada dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau engkau percaya dan tetap hidup dalam kekhawatiran, maka yang kedua saya mau beritahu Pak Sarah, Anda mulai belajar melihat dan memperhatikan hal-hal yang lain. Jangan fokus dengan masalahmu terus. Jangan fokus dengan persoalanmu terus. Tapi lihatlah ada begitu banyak hal yang baik di sekitarmu yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Lihatlah ada begitu banyak hal luar biasa yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Saya tahu begini, semakin orang banyak bersyukur, maka matanya akan semakin terbuka melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja, membuat jalan dan membuka jalan untuk hidupmu. Tapi semakin engkau sumpek, semakin engkau suntuk, semakin engkau stres, semakin engkau bingung karena engkau memperhatikan masalahmu, engkau tidak pernah bisa lihat solusi yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Makanya begini saudara ya, sebagai hamba Tuhan saya sering kali orang konseling dengan saya dalam banyak masalah. Masalahnya begini saudara, bukan saya hebat, bukan saya lebih tahu tentang banyak hal dibandingin orang yang konseling, bukan. Masalahnya cuma satu ya, yang konseling kadang-kadang stres cuma mikirin masalahnya sehingga dia tidak bisa lihat solusi. Makanya kadang-kadang ketika orang konseling
Lalu saya kasih tahu, begini loh harusnya. Oh, mereka berkata, oh ternyata gampang ya Pak selesainya. Ternyata, oh bisa selesai ya Pak. Oh ternyata segitu mudahnya Pak solusinya. Ya, hanya karena engkau cuma memperhatikan hal-hal yang di sekitarmu, yang menekan hidupmu, sehingga engkau lupa untuk melihat ada banyak solusi di sekitarmu. Hagar juga begitu. Dia cuma nangis-nangis. Nangis-nangis, ya apa ini? Aku punya masalah besar, ya apa nih? Lalu Tuhan berkata, kenapa kau susah Hagar? Dan hari ini saya mau beritahu kepada saudara, firman Tuhan yang sama akan Tuhan katakan kepadamu hari ini. Hei, kenapa engkau susah umatku? Hai, kenapa engkau susah jemaat Logos? Kenapa? Karena meskipun hari ini engkau dalam persoalan, lihat di sekitarmu, Tuhan akan membuka matamu bahwa sebenarnya di balik semua persoalan yang kau alami, Tuhan sudah sediakan solusinya. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Bisa lebih keras lagi? Saya nggak dengar. Ya karena Anda di rumah, saya di sini. Tapi saya pengen dengar, mungkin engkau bilang amin sampai orang di sebelahmu dengar. Bilang amin. Amin. Karena itu hari ini coba perhatikan apa yang Anda perhatikan. Ya. Kalau engkau perhatikan pekerjaanmu bikin engkau stres, makanya begini, perhatikan coba hal-hal yang lain. Nanti kau kembali lagi dalam pekerjaanmu, kau akan lihat ternyata, oh Tuhan sudah siapin solusi. Ketika engkau mungkin stres dengan keluargamu, coba kau lihat yang lain dulu. Betapa baiknya Tuhan yang sudah menolong engkau. Maka ketika engkau kembali lagi dan engkau lihat, oh ternyata solusinya cuma begini. Solusinya begini. Karena sebenarnya solusinya sudah Tuhan siapkan untuk hidupmu. Karena itu dengarkan sekali lagi. Kalau engkau percaya dan engkau khawatir hari ini, dengarkan, mulailah memperhatikan hal-hal yang lain yang Tuhan pengen engkau perhatikan. Nah saya mau kasih contoh lagi di bagian yang ketiga. Baca sama-sama di dalam 2 Raja-Raja. Ya, pasal 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 atau lebih bagus kita baca di ayat 14 mulai. 2 Raja-Raja 6:14 berkata begini, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar sampai mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Lihat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekitar kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, celaka. Ya. Apakah yang akan kita perbuat? Karena bujangnya pagi-pagi bangun, yang dia lihat adalah ada begitu banyak tentara, kuda dan kereta yang mengelilingi kota itu. Sama dengan kita. Kita seringkali bangun pagi-pagi yang kita pikirin cuma masalah. Ya. Kita lihat langsung masalah. Lupa untuk melihat hal yang lain. Lihat 16. Jawabnya, perhatikan ini apa jawab Elisa. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya, lihat supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah saya mau tunjukkan baik-baik ini. Ini pelayan Tuhan yang baik. Pagi-pagi dia buka jendela. Tapi dia kaget setengah mati ketika dia buka jendela pagi-pagi dia lihat tentara musuh yang begitu banyak. Itu mirip dengan kita. Mungkin kita tidak lihat tentara musuh yang begitu banyak. Tapi kita bangun pagi-pagi langsung nyantol masalah. Pagi-pagi langsung mikir masalah. Pagi-pagi langsung perhatikan masalah. Pagi-pagi bangun langsung ingat masalah. Pagi-pagi bangun langsung ingat tagihan. Pagi-pagi bangun langsung ingat banyak yang mau dibayar. Elisa berkata kepada bujangnya, pagi-pagi jangan takut. Lalu dia berdoa, Tuhan buka matanya. Lalu dia kaget
Kenapa? Karena ternyata begini, musuhnya boleh banyak, tapi tentara Tuhan yang menyertai Elisa dan bujangnya jauh lebih banyak. Nah, masalahnya begini, kenapa bujangnya takut dan kenapa Elisa tidak takut? Jawabnya cuma satu, karena Elisa bisa melihat, sementara bujangnya tidak melihat. Nah, sama dengan kehidupan kita, ya. Orang percaya bisa takut dan khawatir, jawabnya cuma satu. Ada yang bisa melihat, ada yang tidak melihat. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Dengarkan baik, pagi-pagi berdoa, Tuhan buka mataku. Untuk aku bisa melihat bahwa Tuhan menyertai aku hari ini. Pagi-pagi berdoa, bilang Tuhan buka mataku. Buat aku melihat bahwa sebenarnya apa yang aku butuhkan Tuhan sudah sediakan. Engkau pagi-pagi berdoa berkata, Tuhan buka mataku. Bahwa hari ini Tuhan pelihara hidupku. Seperti kemarin Tuhan sudah pelihara hidupku. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini, contoh bagian yang ketiga. Kembali lagi, bukan masalah dipercaya. Saya tidak meragukan iman Anda karena saya tahu Anda orang-orang percaya. Kalau Anda bukan orang percaya mungkin Anda nggak akan ikut ibadah ini. Saya tahu Anda beriman, Anda percaya. Tapi karena seringkali iman kita goyah hanya karena apa yang seringkali kita lihat. Itu justru kita cari yang memperhatikan hal-hal yang membuat kita tambah khawatir. Nah, saya mau kasih contoh lagi di bagian yang terakhir. Katakan puji Tuhan yang di rumah. Bisa lebih keras lagi? Haleluya. Nah, sekarang lihat sama-sama. Di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat 8. Ya. Bilangan pasal 21 ayat 8 berkata begini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular itu, jika ia melihat ular itu yang ular tembaga yang dibuat oleh Musa akan tetap hidup. Lihat ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik ini, ya. Jadi yang membuat orang itu mati bukan karena digigit ular. Jadi meskipun mereka sudah digigit ular, mereka kemungkinan tidak akan mati selama mereka melihat ular tembaga yang digantung di tiang. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi apa yang membuat mereka tetap hidup? Bukan karena ularnya. Oh, ini ular gak berbisa Pak, makanya dia hidup. Bukan. Ular berbisa pun yang menggigit mereka pada waktu itu tetap tidak membuat mereka mati selama mereka melihat ular tembaga yang digantung oleh Musa. Nah, dengarkan baik-baik. Jadi jelas sekali lewat ayat ini, sebenarnya hidup ini tidak dipengaruhi oleh persoalanmu, tapi dipengaruhi dengan apa yang kau lihat. Solusi hidupmu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya masalahmu, tapi sangat dipengaruhi dengan apa yang engkau lihat, apa yang kau perhatikan. Makanya orang Israel mau digigit 10 ular sekalipun, mau digigit 100 ular sekalipun, bahkan mau dikepung ular, tidak akan pernah buat mereka mati. Selama mereka melihat dan memperhatikan ular tembaga yang digantung oleh Musa. Dan kita tahu bersama dalam perjanjian baru dalam Injil Yohanes, kita mengerti bahwa ular itu adalah lambang dari Tuhan Yesus yang mati digantung. Karena itu kalau saudara lihat kasih Tuhan dalam hidupmu, perhatikan cintanya Tuhan dalam hidupmu, maka saya percaya itu akan mempengaruhi hatimu dan engkau berkata, Pak, persoalan saya boleh banyak, masalah saya boleh besar Pak, ular boleh banyak di sekeliling saya. Tapi saya melihat kepada Tuhan dan itu yang membuat saya tertolong. Saya bisa dengar kata amin. Hari ini apapun yang kau hadapi, apapun yang mengelilingi hidupmu, saya tahu hari ini kita dikepung oleh corona di mana-mana. Tapi dengarkan baik, pandang kepada Tuhan. Lihat Tuhan. Lihat Tuhan. Lihat Tuhan.
Karena itu yang akan membuat engkau bertahan dan engkau akan lihat pertolongan dan solusi akan Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Sekali lagi, jangan khawatir. Kalaupun engkau sudah percaya hari ini, mari mulai percaya dan mulai perhatikan hal-hal yang seperti Tuhan mau kita perhatikan. Dan saya percaya apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan juga yang akan memproteksi, melindungi kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa sama-sama. Mari angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa buat Anda semua yang di rumah. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat setiap orang yang mendengarkan siaran ibadah online ini Tuhan. Hamba berdoa apapun keadaanmu hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau buka mata mereka Tuhan. Untuk mereka bisa melihat pertolongan Tuhan. Untuk mereka bisa melihat campur tangan Tuhan atas hidupnya. Untuk mereka bisa melihat solusi yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap persoalan mereka. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buka mata semua kami. Supaya apapun keadaan yang menghimpit kami, apapun persoalan yang mengelilingi kami, kami tahu yang menyertai kami lebih besar daripada setiap musuh-musuh kami. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tetap jaga lindungi kami semua. Dan biarkan kami hidup di tengah-tengah pandemi corona ini, kami tidak hidup dalam kekhawatiran karena kami tahu Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati sekali lagi usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkati kesehatan seluruh jemaat Tuhan. Dan kami percaya mulai dari gembala sidang dan seluruh hamba-hamba Tuhan, Logos tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mari angkat tanganmu sama-sama, siapkan dirimu terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya setiap perkataan firman Tuhan ini, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya.